Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Jalaluddin Akbar dengan NIM 2005-120-40889. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang static routing 2. Static routing 2 merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Langkah pertama yang kita lakukan dalam melakukan simulasi static routing yang kedua ini adalah kita menyediakan 3 PC terlebih dahulu. Kemudian kita menyediakan 3 router, yang mana routernya adalah PT router. Kemudian kita menyediakan 2 server. Setelah itu kita hubungkan masing-masing device menggunakan kabel otomatis atau antara PC dan router atau server ke router itu menggunakan kabel crossover. Kemudian setelah itu untuk menghubungkan antara router satu dengan router lainnya kita menggunakan kabel serial DTE. Di sini ini serial 2, masuk di sini itu serial 2, kemudian yang di sini itu serial 3, masuk di sini itu yang serial 2, kemudian yang di sini itu serial 3, masuk di sini serial 3. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita melakukan penyetingan IP. Di sini kita mulai dari atas lebih dahulu, yaitu IP server. IP servernya itu 33.33.33.1, yang ini 255.0, kemudian dapat gateway-nya 33.33.33.3. Kemudian kita masuk ke server 2. Untuk server 2 itu IP-nya 4343.43.1. Subnet mesh-nya sama seperti server 1. Default gateway-nya itu 43.3. Setelah itu kita masuk ke penyetingan router. Kita mulai dari router 1. Kita masuk ke fast ethernet 0/0, kita on-kan. Kemudian di sini 192.168.1.62. Untuk subnet mesh-nya itu 192. Kemudian kita masuk ke fast ethernet 1/0, kita on-kan. Di sini menjadi 1.1.126. Subnet mesh-nya otomatis 192. Untuk serial 2.0-nya kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian di sini 12.12.12.1 dengan subnet mesh-nya 255.0. Kemudian masuk ke serial 3, kita on-kan juga. Kemudian ini menjadi 13.13.13.1. Kemudian subnet mesh-nya ini 0. Setelah itu kita masuk ke router 2. Di sini kita hanya menggunakan yang 0/0. Kenapa? Karena di router 2 hanya ada satu PC, yaitu PC 3. Setelah itu kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian di sini 192.168.1.253. Untuk subnet mesh-nya itu 128. Kemudian kita masuk ke serial 2. Di sini kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian ini kita masukkan 12.12.12.2. Untuk subnet mesh-nya itu sama 0. Untuk yang 3-nya itu kita masukkan 23.23.23.2. Untuk subnet mesh-nya sama 0. Dan jangan lupa untuk di on-kan. Nah, setelah itu kita masuk ke router yang ketiga. Nah, router ketiga ini merupakan router yang terhubung ke server. Jadinya untuk IP konfigurasinya itu sesuai dengan gateway-nya server, yaitu 33.33.33.3 dan mesh-nya itu 255.0. Nah, untuk yang 1/0 ini menjadi 43.43.43.3, mesh-nya juga 0. Serial 2-nya itu kita on-kan terlebih dahulu.
Kemudian kita masukkan 13 dengan meshnya 0. Kemudian serial 3-nya kita masukkan 23 dengan meshnya 0. Setelah penyetingan router selesai, kita masuk ke penyetingan IPVC. Di sini menjadi untuk PC1 menjadi 192.168.1.1. Subnet mesh-nya sama, yaitu dengan router 1 menjadi 192, dan default gateway-nya sama dengan IP yang ada pada fast Ethernet 0/0, yaitu 192.168.1.62. Kemudian kita pindah ke PC2. Nah, di sini IP-nya menjadi 192.168.1.65. Untuk subnet mesh-nya sama, 192. Untuk gateway-nya sama seperti yang ada pada fast Ethernet 1/0 yang ada pada router 1, yaitu 126. Setelah itu kita pindah ke PC3, kita masukkan 192.168.1.253. Oh, 253 itu udah di sini, berarti kita ubah menjadi 254. Setelah itu kita buka kembali, kita masukkan 192.168.1.253. Untuk mesh-nya sama seperti yang ada pada router, yaitu 128. Kemudian default gateway-nya menjadi 192.168.1.254. Nah, semuanya sudah kita setting untuk IP-nya. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu penyetingan routing statik. Kita awali dengan router 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel yang berisikan network, mesh, dan nextbook yang telah Bapak Agus Prihanto sediakan di situs beliau. Di sini untuk router pertama itu network pertamanya 192.168.1.128, mesh-nya 128, kemudian nextbook-nya 12.12.12.2. Kita add. Setelah itu kita masukkan network yang kedua, mesh-nya itu .0, hub-nya 13.13.3. Kita add juga. Kemudian kita masuk ke network yang ketiga pada router 1, yaitu 43.43.0 dengan mesh dan nextbook yang sama. Setelah kita selesai di router 1, kita pindah ke router 2. Kita masuk ke routing static. Setelah itu kita masukkan juga 192.168.1.0, mesh-nya 128. Kemudian nextbook-nya 12.12.12.1. Kemudian kita masukkan router yang network yang kedua, yaitu 33.33.33.0, mesh-nya .0, nextbook-nya 23.23.23.3. Setelah itu kita masukkan network yang terakhir pada router 2, 0, dengan mesh dan nextbook yang sama. Nah, kemudian kita berpindah ke router yang ketiga. Router yang ketiga itu kita masukkan 192.168.1.0. Mesh-nya itu menggunakan 128 dengan nextbook-nya 12.12.12.1. Nah, kita masukkan network yang terakhir, yaitu 192.168.1.128. Mesh-nya sama, nextbook-nya menjadi 23.23.23.2. Nah, di sini kita telah menyelesaikan tahapan untuk penyetingan static routing. Setelah itu kita mencoba untuk mensimulasikannya. Di sini untuk filternya kita hanya menggunakan ICMP. Kemudian kita coba mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3. Nah, ini uji coba pertama. Kita coba lagi. Nah, ini dikirimkan ke PC3.
Nah, setelah itu kita coba untuk mengirimkan pesan dari server ke PC1. Nah, ini kita reset lagi, kita coba lagi. Oke, bentar kita kembali ke real time terlebih dahulu. Oke, telah saya benarkan, tadi ada sedikit kesalahan. Di sini kita coba lagi untuk, kita masuk ke simulation terlebih dahulu, filternya ICMP, kemudian kita coba mengirimkan pesan dari PC1 ke server. Nah, seperti biasa, uji coba pertama gagal terlebih dahulu, kita coba lagi. Nah, pesan terkirimkan, kemudian dari server dikembalikan ke PC1. Nah, setelah itu kita coba bagaimana kalau dari server 2 ke PC2. Nah, ini seperti biasa, gagal terlebih dahulu, kemudian kita coba lagi. Kemudian dari PC2 dikembalikan, masuk ke server 2. Nah, kemudian yang telah kita lakukan ini adalah uji coba untuk mengirimkan sipil PDU. Bagaimana kalau untuk yang berikutnya kita uji coba, kita melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Nah, tracer PC3 itu 192.168.1.253. Nah, kemudian kita coba kalau tracing dari PC1 ke server 1. Nah, kemudian kita coba kalau misal dari PC3 ke server 1. Nah, berhasil. Atau mungkin ke server 2. Tracing berhasil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.